Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Gereja House of Kana, di mana sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kembali kau kumpulkan anak-anak kami di dalam ibadah gereja anak di pagi hari Minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus, Engkau sendiri yang menjamah setiap hati anak-anak kami di dalam ibadah ini, dan mereka boleh mendapatkan sukacita daripadamu, dan kasih-Mu selalu ada mengisi hari-hari mereka. Nama-Mu senantiasa kami muliakan, tinggikan, agungkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami mulai ibadah ini. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, apa kabar adik-adik? Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Halo, Dave, Jeremy, Andi, Miracle, halo Jesselyn, Kesia, Angel, Abigail, Gaby, apa kabar kalian semua? Nah adik-adik, sebelum Kak Maria membagikan firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian ya, dengan penuh sukacita. Ini ada gerakannya, kalian bisa menirukan ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Maria akan membawakan yaitu mengenai firman Tuhan yang penuh kuasa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh beribadah kepadamu walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami tadi menyenangkan hati-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah anak-anak kami duduk manis, dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah setiap firman yang kami terima jatuh di dalam hati kami yang terbaik, sehingga firman itu bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, dan biarlah apa yang Kusampaikan Tuhan, adalah isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, mari kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai ke 11. Yesaya 55 ayat 10 sampai yang ke 11 berbunyi demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Yang ke-11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Adik-adik, masih ingat apakah itu firman Allah? Kak Yo dan Kak Silvi pernah menyampaikan bahwa firman Allah itu adalah perkataan Allah. Adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman yang penuh kuasa. Adik-adik, kita semua tahu bahwa dunia ini dijadikan dengan firman-Nya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Adik-adik, terang itu diciptakan dengan firman-Nya. Dengan Allah berkata, terang itu sudah jadi. Jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi, adik-adik ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Dengan firman, adik-adik, maka tumbuh-tumbuhan itu ada. Adik-adik, firman itu, yaitu firman yang penuh kuasa itu menjadi manusia. Firman yang penuh kuasa itu menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Adik-adik, selama Tuhan Yesus berkarya di bumi, adik-adik ya, setiap perkataannya itu menakjubkan dan mencengangkan banyak orang yang mendengarkan, adik-adik ya. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu mengandung kuasa dan membawa perubahan. Coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 26, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus menghardik angin, ya adik ya, sehingga danau itu menjadi teduh. Coba kita baca, adik ya, di dalam Matius 8 ayat 26. Ia berkata, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Tuhan Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, yaitu menghardik danau itu, angin itu menjadi, danau itu menjadi teduh, adik-adik ya. Ada lagi, adik-adik ya, Tuhan Yesus juga mengubah air menjadi anggur, yaitu dengan firman-Nya, itu dengan kata-katanya, adik-adik ya. Yohanes 2 ayat 7-10. Yohanes 2 ayat 7-10 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil 5 pelayan laki-laki. Nah, adik-adik, itu ya, di sana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa, di sini dikatakan bahwa air menjadi anggur. Dan masih ada lagi, adik-adik ya, di dalam Yohanes 5 ayat 8 dikatakan bahwa ada orang yang 30 tahun sakit, adik-adik ya, dan Tuhan Yesus juga menyembuhkannya. Jadi adik-adik, kita sebagai orang percaya, kita dapat belajar betapa pentingnya kita untuk percaya akan perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman itu sendiri. Dan kita dapat menerima perkataan Tuhan Yesus itu dengan penuh kuasa, dengan cara yaitu kita membaca firman Tuhan, adik-adik ya. Tapi adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan,
kita akan mengalami kuasa firman itu jika kita melakukannya. Tanpa kita melakukan firman Tuhan, kita tidak akan mengalami kuasa itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita pegang, mari kita lakukan firman Tuhan, mari kita lakukan segala perintah-perintahnya, dan kita akan mengalami kuasa firman Tuhan itu secara nyata. Seperti kita baca tadi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati hari ini, bukan? Biarlah adik-adik semua dapat dipenuhi dengan sukacita dari surga dan tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah sekalipun diadakan di rumah. Dan untuk itu sebentar kita akan berpisah, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk ibadah gereja anak yang sudah berlangsung pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan anak-anak kami, studi mereka Kau berkati, masa depan mereka Kau berkati, kehidupan mereka dari hari ke hari bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu, dan pimpinan Roh Kudus akan membawa mereka untuk lebih dekat kepadamu, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Nama-Mu senantiasa kami muliakan, tinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di gereja anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.